Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 88, Nenek Hailey. Tuan Jordan. Grayson dan Butler Frank panik ketika mereka melihat Hailey menyiramkan air ke wajah Jordan. Sebagai bawahan, mereka harus disalahkan karena gagal melindungi tuannya. Butler Frank meminta maaf, ini semua salahku. Aku terlalu tua dan tak berdaya. Grayson juga tidak bisa bangun. Jordan mengambil selembar tisu dan menyeka wajahnya dengan tisu itu. Aku baik-baik saja. Airnya hangat. Aku sudah menduga dia akan melakukan itu. Alasan Jordan sengaja memprovokasi Hailey adalah agar jelas terlihat bahwa Hailey tidak akan bisa bersama dengannya lagi. Setelah meninggalkan restoran The Times, Hailey menelepon Rachel. Rachel baru saja pergi beberapa saat yang lalu, tetapi dia kembali ke restoran untuk menjemput Hailey dan mengantarnya ke tempat Diana. Ketika Hailey kembali ke villa Diana, semua orang bertanya kepadanya tentang bagaimana kencannya. Hailey masih sangat marah, dan dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Merasa tidak adil terhadap putrinya, Sylvie berkata, Jordan sudah keterlaluan. Bagaimana dia bisa menjodohkan Hailey dengan seorang cacat? Herman berkata sambil tersenyum mengejek, menurutku kesepakatan Tuan Stelle cukup bagus. Butler Frank hanya punya satu cucu, jadi dia akan mewarisi aset senilai miliaran dolar. Hailey, kau mungkin akan menyesal menolak Tuan Stelle seperti ini. Drew tertawa terbahak-bahak dan menimpali, ya, kamu sudah bercerai 2 kali, dan kamu masih sangat pemilih. Menurutku Jordan membuat kesepakatan yang wajar. Elle juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Hailey. Hailey, sebaiknya kau menyerah pada Jordan. Dia seharusnya tidak menikah denganmu sejak awal. Aku seharusnya menjadi istrinya. Cukup, hentikan. Diana mengerutkan kening. Di masa lalu, pembagian aset keluarga dan peran mereka dalam bisnis sering menjadi titik pertikaian antara Benedict dan Herman. Sekarang putri-putri mereka bertengkar dan berlomba-lomba memperebutkan Jordan. Diana menatap Elle dan berkata, Elle, kau tahu aku selalu memanjakanmu. Bukannya aku tidak ingin kau menjalin hubungan dengan Jordan, tetapi seperti yang kau lihat, Jordan telah bersikap dingin padamu 2 kali saat ia bertemu denganmu baru-baru ini. Ia masih menganggapmu seperti anak kecil, dan kau jelas memiliki peluang lebih kecil daripada Hailey. Hailey senang karena Diana berbicara membelanya. Tapi Nek, karena Jordan sudah mencoba menjodohkanku dengan pria lain, apakah itu berarti dia sudah tidak mencintaiku lagi? Tanya Hailey dengan nada kesal. Diana mendengus dingin. Dia sudah mencintaimu selama 3 tahun. Bagaimana dia bisa berhenti mencintaimu begitu saja? Bahkan jika dia tidak mencintaimu lagi, dia mungkin menginginkan tubuhmu. Kehilangan kesempatan untuk berhubungan intim selama 3 tahun adalah penghinaan dan penyesalan yang besar bagi pria manapun. Terakhir kali kamu pingsan sambil berlutut di tanah di tempatnya, dia diam-diam melakukan hal-hal bebas denganmu, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia masih tertarik padamu. Sylvie bisa menangkap maksud Diana. Ia bertanya, maksudmu kita harus memberi kesempatan bagi Hailey dan Jordan untuk melakukannya? Itu permintaan yang sulit. Kalau bukan karena cedera laki, ia tidak akan mau datang ke tempat kita tempo hari. Kalau Hailey menemuinya lagi, ia mungkin akan menolaknya. Diana mengangguk dan berkata, Jordan memang sangat kejam, tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan sama sekali. Hailey, kamu masih ingat bibi buyutmu, kan? Hailey mengangguk, tentu saja aku ingat. Kakek Lily sangat baik padaku dan Jordan. Pada hari aku pergi ke hotel bersama Tyler. Pada titik ini, Hailey terdiam sejenak karena ia merasa sangat canggung. Namun, ia segera melanjutkan, pada pagi hari itu, Jordan mendengar bahwa nenek Lily sakit parah dan ingin mengantarku ke tempatnya untuk menjenguknya. Bibi buyut Hailey adalah Lily, adik perempuan kakek Hailey. Ia pindah ke kota terdekat, South Daytona, setelah menikah. Diana berkata, saya baru saja menerima telepon dari putra Lily. Ia mengatakan bahwa Lily tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Hah. Semua orang terkejut dan sedih. Bagaimanapun, mereka adalah saudara, dan Lily selalu bersikap baik kepada mereka. Sylvie berkata, oh, aku tahu apa yang ingin dilakukan Diana. Dia ingin mengajak Jordan untuk pergi ke pemakaman bersama kita setelah Bibi Lily meninggal. Bibi Lily selalu bersikap baik kepada Jordan. Dia pasti tidak akan menolak. Diana melotot ke arah Sylvie dan membentak dengan marah, dasar wanita bodoh. Pantas saja kalian tidak bisa membuat menantu yang begitu hebat menginap. Apa gunanya meminta dia menghadiri pemakamannya bersama kita? Jordan punya mobil dan sopir sendiri. Dia juga tahu di mana Lily tinggal. Dia paling-paling akan menemui kita sekali lagi selama pemakaman. Apa gunanya itu untuk hubungan Hailey dengannya? Sylvie tidak berani berbicara karena dia tidak dapat menebak apa yang ada dalam pikiran Diana.
Diana berkata, Hailey, Lily adalah satu-satunya di antara semua saudara kita yang tidak membenci Jordan dan selalu memperlakukannya dengan baik. Dulu, saya selalu berpikir bahwa itu karena dia baik dan memperlakukan semua orang secara setara. Namun, dalam 2 hari terakhir ini, saya berulang kali mengingat hal-hal yang pernah dia katakan kepada saya selama pertemuan kita sebelumnya. Saya menyimpulkan bahwa alasan dia begitu baik kepada Jordan adalah karena kakekmu telah mengatakan yang sebenarnya tentang identitas Jordan. Dia sudah lama tahu bahwa Jordan adalah seorang multimiliarder. Apa? Semua orang Camden terperangah. Nenek Lily sudah tahu tentang itu sejak lama. Kenapa dia tidak memberitahuku? Hailey hampir menangis. Ellie juga hampir menangis. Dia berseru dengan gelisah, Nenek Lily tahu kebenarannya. Kenapa dia tidak membiarkan Jordan menikah denganku saat itu? Nenek Lily sangat bias. Diana membuat tebakan liar karena Lily terlalu sakit untuk berbicara dengan mereka melalui telepon, jadi tidak ada cara untuk memastikannya. Namun, semua orang dengan suara bulat setuju dengan dugaannya. Drew berkata, saya selalu heran mengapa kakek Lily selalu bersikap baik kepada Jordan meskipun dia hanya suami Hailey yang tinggal serumah. Ternyata dia sudah tahu kebenarannya sejak lama. Tunggu, itu sepertinya tidak benar. Bukankah Jordan mengatakan bahwa kakek tidak diizinkan memberitahu keluarga Camden tentang kebenaran itu? Diana tersenyum dan berkata, nenekmu Lily telah menikah dengan suaminya selama puluhan tahun dan bukan lagi warga Camden. Jadi, memberitahu dia tentang hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran aturan. Hailey pun menganggapnya masuk akal. Ia bertanya, Nenek, apa rencanamu selanjutnya? Diana berkata, karena Lily tahu kebenarannya, hal terakhir yang ingin dia lihat sebelum kematiannya adalah perceraian Hailey dan Jordan. Lily sangat baik pada Jordan selama 3 tahun terakhir, dan aku yakin dia mengerti hal itu. Jadi, kita tinggal bilang ke Jordan supaya berpura-pura kalau dia dan Hailey masih menikah di depan Lily. Lagi pula, Lily sedang sekarat. Jordan tidak akan membantahnya. Hailey juga merasa bahwa Jordan tidak akan menolak. Terkadang, ia merasa bahwa Jordan lebih dekat dengan Lily sebagai orang yang lebih tua daripada dirinya. Tapi, setelah kita selesai berpura-pura menikah, dia tetap akan meninggalkanku, kata Hailey dengan sedikit putus asa. Diana berkata, kita semua akan pergi ke South Daytona bersama kali ini, dan kita akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Karena kalian berdua harus berpura-pura menikah, kalian pasti harus tinggal di kamar yang sama. Saat waktunya tiba, kalian harus mengandalkan diri sendiri untuk menaklukkan Jordan.